Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Arif Hidayat, Prodi Ekonomi Islam, NIM 2050205071111012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir proyek saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto, Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran per kapita terhadap proyeksi perubahan penduduk miskin studi kabupaten kota di Indonesia tahun 2021. Nah, selanjutnya review dari PPT ini ada abstrak, pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, implementasi, hasil dan pembahasan, kemudian penutup. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi perubahan penduduk miskin pada kabupaten kota di Indonesia pada masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk dapat mengetahui pemodelan sains analitik data yang paling tepat untuk memproyeksi perubahan penduduk miskin pada kabupaten kota di Indonesia. Nah, pada penelitian ini, penulis mencoba membandingkan metode analisis linear regression dan random forest ketika melakukan uji coba untuk menentukan model yang terbaik. Nah, variabel dalam penelitian ini terdapat variabel independen X dan variabel independen Y. Variabel X yang digunakan adalah PDRB sebagai X1, kemudian angka harapan hidup sebagai X2, rata-rata lama sekolah sebagai X3, pengeluaran per kapita sebagai X4, dan variabel Y adalah proyeksi perubahan penduduk miskin. Nah, latar belakang. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu indikator yang menjadi perhatian utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Nah, penduduk miskin merupakan kelompok yang rentan terhadap ketidaksetaraan dan memiliki dampak besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk miskin di tingkat kabupaten kota di Indonesia. Nah, beberapa faktor-faktor yang akan diteliti diantaranya adalah pendapatan domestik regional bruto atau PDRB, kemudian angka harapan hidup, kemudian tingkat pendidikan, kemudian ada pengeluaran per kapita. Nah, dengan merujuk pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten kota di Indonesia, beserta melakukan proyeksi atau prediksi tingkat kemiskinan di masa yang akan datang berdasarkan data yang dimiliki. Nah, kemudian pada batasan masalah pada penelitian ini. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa batasan. Yang pertama adalah skala geografis. Fokus penelitian ini adalah pada tingkat kabupaten kota di Indonesia, meskipun hal ini memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang kondisi tingkat lokal, namun batasan ini tidak memungkinkan untuk mengeneralisasi temuan untuk tingkat nasional. Oleh karena itu, temuan penelitian ini eh, dapat memiliki relevansi yang lebih spesifik kepada tingkat kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua adalah variabel independen. Nah, penelitian ini membatasi variabel independen pada PDRB, angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Nah, meskipun variabel-variabel tersebut dianggap penting, eh, terdapat kemungkinan variabel lain yang mungkin berperan dalam menjelaskan proyeksi perubahan penduduk miskin, namun tidak diikut sertakan pada penelitian kali ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah.
Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proyeksi perubahan penduduk miskin pada kabupaten kota di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah bagaimana pemodelan sains analitik data yang paling tepat untuk melakukan proyeksi perubahan penduduk miskin pada kabupaten kota di Indonesia. Kemudian tujuan penelitian yang pertama dapat mengetahui proyeksi perubahan penduduk miskin pada kabupaten kota di Indonesia pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui pemodelan sains analitik data yang paling tepat untuk memproyeksi perubahan penduduk miskin pada kabupaten kota di Indonesia. Kemudian ada manfaat penelitian yang pertama sebagai informasi rujukan penentuan kebijakan publik yang berfungsi atau bermanfaat untuk pemerintah dan pemangku kebijakan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan model analitis. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tinjauan pustaka. Definisi tentang kemiskinan sangatlah beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar hingga pengertian yang lebih luas yang memasuk aspek sosial dan moral. Kemudian PDRB atau produk domestik regional bruto adalah nilai bersih dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode. Kemudian ada angka harapan hidup merupakan alat yang bisa digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya dalam meningkatkan kesehatan. Dan indikator rata-rata lama sekolah yang mewakili tingkat pendidikan dalam satu masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Nah, tingginya rata-rata lama sekolah menunjukkan banyaknya jumlah tahun standar dalam menamatkan pendidikan seseorang. Nah, kemudian ada diagram alir. Nah, metode penelitian dalam analitik sains data menggunakan metode CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Adalah sebuah metodologi umum yang digunakan dalam bidang data science untuk mengelola proyek-proyek analisis data. Nah, tahapan dalam metodologi data science merupakan proses berulang, yang mana jika dalam suatu tahapan dirasa masih belum sesuai, dapat kembali kepada tahap sebelumnya. Nah, pada diagram dimulai pada proses business understanding. Kemudian dilakukan pendekatan analitik untuk menentukan data requirement yang dibutuhkan. Kemudian berlanjut pada tahap data collection, kemudian berlanjut pada data understanding. Nah, jika sudah sampai tahapan itu, maka selanjutnya adalah data preparation. Nah, jika dirasa kebutuhan data sudah cukup dan sudah dikatakan bersih, tidak ada outlier, maka dapat dilanjutkan pada modeling. Kemudian ketika sudah modeling, maka lanjut pada fase evaluation, kemudian deployment, dan juga feedback. Dan jika dirasa masih kurang sesuai, maka bisa diulang lagi pada tahap modeling. Nah, pada penelitian kali ini, pemodelan yang dipilih oleh penulis yaitu membandingkan antara metode analisis linear regression dan metode random forest ketika melakukan uji coba model sehingga dapat diperoleh model yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah implementasi uh, di aplikasi Orange. Nah, berikut adalah implementasi workflow pada aplikasi Orange. Yang dimulai dari input data, kemudian uh, melakukan koreksi data untuk menghilangkan outlier apabila ada data cleaning. Ya, kemudian jika sudah mendapatkan data data yang sudah bersih, bisa dianalisis, bisa melalui visualisasi, melalui distribution atau scatter plot, dan bisa disummary datanya melalui fitur statistik. Nah, setelah itu dilakukan uji coba
dengan membagi menjadi data latih dan data uji menggunakan data sampler. Kemudian dicoba melalui model linear regression dan juga random forest melalui widget test and score. Nah, pada widget test and score dapat diketahui model mana yang lebih baik. Nah, jika sudah diketahui, maka eh, dilakukan pada widget prediction. Kemudian didapatlah proyeksi data yang diinginkan. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan analisis datanya. Nah, berikut adalah proses input data. Nah, ini proses cleaning data. Nah, kemudian summary data, data cleaning. Nah, berikut tampilan summary data. Nah, berikut tahapan-tahapan dalam implementasi analisis regresi linear. Nah, ini adalah hasil dari uji distribusi data, dan hasilnya adalah datanya terdistribusi secara normal karena nilai alfanya lebih dari 0,05. Nah, kemudian eh, pada kedua model yang diuji ternyata didapatkan bahwa model yang terbaik adalah model random forest karena R square-nya lebih tinggi sehingga menjelaskan model lebih tinggi juga. Kemudian mean square error-nya juga lebih kecil. Hasilnya kesimpulan yang pertama, proyeksi perubahan penduduk miskin pada masa yang akan datang, yaitu sebagian kabupaten kota diproyeksikan mengalami peningkatan tingkat kemiskinan yang tidak terlalu signifikan atau masih perbedaan yang tidak terlalu besar. Namun sebagian mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terus yang kedua, pemodelan sains analitik data yang paling tepat untuk memproyeksi perubahan penduduk miskin pada kabupaten kota di Indonesia tahun 2021 yaitu menggunakan pemodelan random forest karena memiliki R square lebih tinggi dan mean square error lebih rendah daripada model linear regression. Nah, kemudian saran, karena keterbatasan data yang dimiliki hanya ada pada tahun 2021, maka sebaiknya terdapat data tahun-tahun terbaru sehingga persentase kevalidan dari proyeksi ini menjadi semakin tinggi. Kemudian pemerintah harapannya dapat menentukan kebijakan dan strategi yang tepat mengingat kondisi dari masing-masing daerah itu berbeda dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.